Shalom, selamat sore sedang jemaat Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah raya Gereja GKI Suara Kristus. Dan sore hari ini kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan, supaya perkataan Allah sendiri yang akan memberkati kehidupan kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, syukur dan terima kasih Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu. Sore hari ini kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami rindu untuk mendengar perkataan-Mu. Kami rindu untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kami, memberi hikmat, memberi pengertian, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu sore hari ini. Dan kami diberkati dengan damai sejahtera dan sukacita dari Allah yang berlimpah-limpah. Sucikan, kuduskan setiap kami, layakkan hamba-Mu, layakkan setiap kami, biar kuasa darah-Mu Tuhan yang membersihkan kehidupan kami dari segala dosa kesalahan dalam kehidupan ini. Dan Roh Kudus akan memimpin kehidupan kami untuk kami menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, menjadi murid-Mu yang Kau pakai untuk mengabarkan Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami sambut pemberitaan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, sore hari ini kita berjumpa kembali, dan saya berbahagia, saya bersuka cita, karena masih bisa menyapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sampai dengan hari ini masih tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan, yang sampai dengan hari ini masih setia untuk menjalani kehidupan dengan iman percaya yang sungguh kepada Tuhan, berharap hanya kepada Yesus saja, dan menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema atau judul, yaitu mengapa harus Yesus Kristus dan bukan yang lain. Saya ulangi, hari ini, sore ini saya akan membahas satu tema atau judul, yaitu mengapa harus Yesus Kristus dan bukan yang lain. Jawabannya singkat, sederhana, karena Yesus Kristuslah satu-satunya jalan menuju surga. Bagian pertama, saya akan membahas bahwa hanya Yesus Kristuslah satu-satunya jalan menuju ke surga. Lalu yang kedua adalah karena Yesus Kristus tidak pernah membiarkan kita sendirian dalam dunia ini, tetapi Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk menemani kita, untuk menyertai kita, supaya kita sampai pada akhirnya dan kita bisa masuk dalam surga yang kekal. Nah, kita akan bahas satu persatu. Bagian pertama, saya katakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju surga. Mengapa saya bisa berkata demikian? Karena ada banyak ayat yang secara jelas dituliskan di dalam Alkitab yang kita punya, yang merupakan kitab suci bagi setiap umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan menuju surga. Yesuslah satu-satunya jalan menuju rumah Bapa. Dan yang terkenal adalah di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kita hafal, kita ingat ayat ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi jelas Yesus menyatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu melalui Yesus. Di sini ayat ini menyatakan perkataan Yesus sendiri yang ditulis di dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 6, yang berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan memang tidak ada seorang pun yang akan datang atau sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, saya bacakan firman Tuhan ini, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus itu, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain
yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 menyatakan bahwa Yesus, anak Allah yang diutus, datang ke dalam dunia, diberikan nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus, di mana keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Dalam 2 ayat yang kita baca ini saja sudah sangat jelas bahwa Alkitab menyatakan bahwa keselamatan hanya bisa melalui Yesus Kristus saja. Di mana Yohanes 4 ayat 16 kita mendengar perkataan langsung dari Yesus Kristus sendiri. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 tadi diucapkan oleh Simon Petrus yang merupakan murid daripada Yesus Kristus. Dan sebagai pengikut Yesus, kita mempercayai Yesus Kristus adalah juru selamat. Dan kita tidak hanya menjadi pengikut Kristus saja, atau yang disebut dengan Kristen, tetapi kita juga harus menjadi murid Kristus. Kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita disebut adalah orang-orang Kristen, kita bukan hanya sekedar menjadi pengikut, tetapi kita harus menjadi murid. Ada beberapa ayat yang membuktikan bahwa pengikut Kristus yang disebut Kristen adalah murid-murid Kristus yang sejati. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu selama 1 tahun penuh, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi yang disebut Kristen adalah murid-murid Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai pengikut Kristus yang disebut Kristen harus menjadi murid Kristus. Karena Kisah Para Rasul 11 ayat 26 jelas menyatakan bahwa di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Karena mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat selama 1 tahun penuh dan mengajar banyak orang. Jadi ada murid yang dimuridkan, ada guru yang mengajar, dan inilah kekristenan. Jadi Kristen tidak hanya menjadi pengikut saja, tetapi Kristen harus menjadi murid Kristus. Mengapa harus menjadi murid Kristus? Karena jelas ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh seorang murid. Ada risiko yang harus ditanggung oleh seorang murid. Ada hal yang harus dijalani sebagai seorang murid. Dalam 1 Petrus 4 ayat 16, firman Tuhan berkata, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Seorang murid itu pasti membanggakan gurunya. Seorang murid pasti meneladani gurunya. Seorang murid itu teguh memiliki pendirian terhadap pengajaran dari gurunya. Sehingga 1 Petrus 4 ayat 16 mengatakan, jika ia harus menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan kita harus memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, saat kita menyadari bahwa Yesus itulah satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya cara menuju surga, dan tidak ada jalan lain di luar Yesus di mana orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan oleh sebab itu kita mengingat akan amanat agung Kristus, Matius 28 ayat 19 dan 20. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa kita diutus oleh Tuhan untuk pergi menjadikan semua bangsa murid dari Yesus Kristus. Artinya kita yang sudah dimuridkan harus menjadikan orang lain sebagai murid kita, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ada jaminan jika kita menjadi murid bahwa penyertaan Kristus ada dalam hidup kita sampai akhir zaman. Jadi jika kita bukan murid Yesus, bukan murid Kristus, berarti kita bukan orang Kristen, maka kita pun tidak menerima keselamatan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Lalu, apakah dengan demikian orang Kristen ini bisa dikatakan sombong?
karena mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Tentu kita tidak sombong dengan keyakinan kita, tetapi kita yakin karena memang Alkitab, kitab suci yang kita baca itu mengajarkan demikian. Jadi siapapun kita, apapun agama dan keyakinan kita, jika kita adalah orang Kristen, maka kita harus meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga, satu-satunya jalan keselamatan. Bahkan dikatakan bahwa Yesus Kristus inilah satu-satunya juru selamat dunia. Mengapa saya katakan juru selamat dunia? Karena Yesus datang dalam dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan kita bersyukur dan berbahagia karena kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Dan mengapa saya katakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat? Karena memang hanya Yesus yang menyatakan dirinya bahwa dia adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang kita miliki ini yang menunjukkan bahwa memang dia adalah satu-satunya juru selamat. Dan tidak salah bahwa kita meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat. Beberapa ayat akan kita baca untuk membuat kita semakin yakin bahwa Yesus satu-satunya juru selamat dunia, juru selamat dalam hidup kita. Kita baca dulu di dalam Yohanes 4 ayat 42. Firman Tuhan berkata, "Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia huruf besar, dan kami tahu bahwa dialah huruf besar juga, dialah benar-benar juru selamat dunia." Jadi jelas, Injil Yohanes menyatakan, orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan menyatakan bahwa mereka telah mendengar apa yang Yesus sendiri katakan, dan mereka yakin, mereka tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dan ini tertulis di dalam Injil Yohanes 4 ayat 42. Lalu kita baca kembali di dalam Filipi 3 ayat 20 yang menyatakan demikian, "Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita telah menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat." Ayat firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 20 menyatakan bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga, karena kita menerima kasih karunia anugerah keselamatan dari Tuhan. Warga negara kita bukan saja warga negara di dunia ini, tetapi kita adalah warga negara kerajaan surga. Dan itulah yang menyebabkan kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bertanya, apakah Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat? Ya. Salah satunya adalah Filipi 3 ayat 20 ini yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Masih ada lagi dalam 1 Timotius 4 ayat 10. "Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya." Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita pengikut Kristus, kita disebut Kristen, dan kita adalah murid-muridnya, dan murid-murid Kristus ini tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 10 bahwa kita harus berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan yang kekal, pengharapan yang nyata, pengharapan yang luar biasa, janji Allah yang akan dinyatakan dalam hidup kita kelak nanti, yaitu kepada Allah yang hidup, yang disebutkan juru selamat semua manusia, terutama untuk mereka yang percaya. Mari kita percaya, kita adalah anak-anak Allah, kita punya pengharapan, Allah kita hidup, dan juru selamat semua manusia. Satu ayat lagi kita akan baca dalam 2 Petrus 1 ayat 11. "Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus." Dari awal saya katakan, mengapa harus Yesus bukan yang lain? Karena Yesuslah satu-satunya jalan menuju surga. Karena Yesuslah satu-satunya yang memiliki kerajaan yang kekal. Dan dengan jelas
dalam 2 Petrus 1 ayat 11 menyatakan bahwa kepada kita dikaruniakan hak penuh, bukan separuh-paruh, tapi hak penuh, karena kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita memiliki hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita yang kita panggil dengan nama Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus Kristus ada jaminan yang kekal. Di dalam Yesus Kristus, saat Anda percaya, Anda pasti selamat sampai kepada kekekalan, sampai kepada rumah Bapa yang kekal. Mari saya berikan satu contoh ya, satu contoh yang sederhana sekali untuk menggambarkan bahwa jika kita orang Kristen, kita memiliki tujuan yang jelas dan pengharapan yang jelas, dan kita pasti sampai kepada tujuan kita, yaitu surga yang kekal. Nah, contohnya seperti ini. Jika Anda ingin menuju ke Jakarta dari kota Surabaya, dan Anda memutuskan memilih untuk naik kereta api, maka tentu Anda harus memilih kereta api mana yang tujuannya Jakarta. Ya, Anda harus memilih, dan Anda harus memilih yang benar, yaitu kereta api yang tujuannya Jakarta. Nah, setelah Anda memilih kereta api yang jurusannya Surabaya Jakarta, maka Anda harus membeli tiket. Anda membayar, Anda mendapatkan bukti pembayaran tersebut, dan Anda bisa mempersiapkan diri Anda untuk berangkat sesuai dengan jadwal kereta api tersebut. Dan pada saatnya Anda harus sampai di stasiun, tiba tepat waktu, Anda naik kereta, Anda masuk ke dalam kereta yang Anda tuju, dan saat Anda duduk di dalam kereta tersebut, apa yang Anda rasakan? Anda tinggal menikmati saja perjalanan ini. Kenapa? Karena Anda yakin bahwa Anda pasti sampai Jakarta. 100% Anda sampai Jakarta. Mengapa? Karena Anda sudah memiliki kepastian bahwa tujuan Anda adalah Jakarta, dan Anda sudah memilih kereta api yang tepat untuk menuju ke Jakarta. Demikian juga dengan kekristenan yang kita pilih saat ini, keyakinan yang sudah kita tentukan saat ini, dengan kita memilih percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda tinggal menikmati kehidupan di dalam dunia ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera Allah. Mengapa? Karena tujuan kita jelas, pilihan kita sudah benar. Saat kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka ada jaminan bahwa kita pasti akan selamat sampai di surga yang kekal. Nah, lalu kalau saudara masih bimbang, ragu, apakah di luar Kristen ada yang menunjukkan jalan menuju surga? Coba Bapak Ibu Saudara mungkin pelajari, membaca, apakah ada jalan lain atau orang lain yang menunjukkan dengan jelas cara jalan menuju surga? Atau adakah tokoh-tokoh agama di luar Kristen yang memastikan keyakinannya bahwa kebenaran yang dianutnya, diyakininya akan memberikan jaminan hidup yang kekal, pasti masuk surga? Ada banyak kesaksian dari martir atau tokoh-tokoh Kristen sebagai pengikut dan murid Kristus yang rela mati untuk mempertahankan keyakinan yang benar ini, karena memang kebenaran inilah yang diyakini oleh murid-murid Kristus, dan oleh karena keyakinan inilah maka murid-murid Kristus rela mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya, mengikuti teladan dari gurunya, yaitu Yesus Kristus sendiri yang sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka murid-muridnya pun bersedia mati untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah, bahwa memang Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka rela melakukan itu untuk memenuhi amanat agung Kristus. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Sekalipun Anda memiliki hak bebas, hak dan kehendak bebas untuk menentukan apa yang Anda yakini, tetapi saya mau katakan, pilihlah Yesus. Karena Yesus itulah satu-satunya jalan keselamatan,
dan kehidupan yang akan membawa Anda masuk dalam kerajaan surga. Mungkin ada orang yang bertanya, apakah amal baik dan perbuatan kita bisa membawa kita masuk dalam kerajaan Allah? Banyak orang yang berkata, masakan orang yang baik tidak masuk ke dalam kerajaan surga? Masakan orang yang sudah berbuat kebaikan dalam hidupnya tidak menerima bagian dalam kerajaan surga? Alkitab kita, kitab suci, dengan jelas membantah hal ini. Saya bacakan ayatnya dalam Titus 3 ayat 4-8. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa kemurahan Allah, Juru Selamat kita, kasih-Nya, itulah yang menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat kasih Allah yang besar, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang dilimpahkan oleh Yesus Kristus dalam hidup kita, sehingga kita berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan ini. Dan ini sungguh nyata. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, karena surga itu nyata. Anugerah pemberian Allah memang cuma-cuma, tapi jangan kita menganggap enteng, menganggap rendah pemberian kasih anugerah Allah yang luar biasa ini, karena inilah yang menjadi tujuan dan cita-cita atau tujuan akhir kehidupan kita, supaya hidup kita bersama dengan Bapa di surga kekal selama-lamanya. Jangan mau digoncangkan oleh tawaran-tawaran yang mengenakkan daging dalam dunia ini. Mari hidup kita tetap percaya kepada Tuhan. Mengapa harus Yesus, bukan yang lain? Karena Yesus itulah satu-satunya Juru Selamat, Yesus itulah satu-satunya jalan menuju ke surga, dan ini sudah dinyatakan jelas dalam Alkitab dan kitab suci kita ini, bahwa perkataan ini benar. Anda saat mengaku sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristus, Anda harus percaya ini, bahwa keselamatan menjadi hak Anda. Yang kedua, mengapa harus Yesus, bukan yang lain? Karena Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan memimpin kehidupan kita selama kita masih hidup dalam dunia, yang akan membimbing kehidupan kita sampai ke surga. Manusia hidup bukan hanya terdiri dari tubuh jasmani saja. Manusia hidup juga terdiri dari tubuh rohani. Kalau firman Tuhan berkata dalam Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia bukan hanya jasmani saja, tetapi ada manusia rohani. Karena manusia rohani ini, yang berupa roh ini, yang nanti akan diubahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam kekekalan. Dan manusia rohani ini jelas juga harus diberi makan, minum, dan yang lain-lain, ya. Kalau tubuh jasmani saja perlu dirawat, dijaga, jangan sampai sakit, diberi vitamin, diberi makan dan minuman yang cukup, diberi istirahat yang cukup, bahkan diberi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Terlebih lagi tubuh rohani kita. Tubuh rohani kita ini pun harus dipikirkan kelangsungan hidupnya, kelanjutan hidupnya. Seperti tubuh jasmani, jika kurang makan, kurang minum,
maka akan menjadi lemah, menjadi kurus, mudah diserang sakit penyakit, bahkan mengganggu kehidupan normal. Segala aktivitas kita tidak bisa dilakukan dengan baik. Bahkan kalau tubuh jasmani ini sudah mulai sakit, apalagi sekarang kita masih hidup dalam masa pandemi, kita harus menjaga protokol kesehatan dengan baik, menjaga diri kita jasmani ini dengan baik, supaya jangan sampai kita terserang COVID-19 ini. Dan kita juga terus menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, karena efeknya sangat buruk. Banyak yang terkena COVID dan akhirnya meninggal dunia, mati secara jasmani. Terlebih tubuh rohani kita. Jangan biarkan tubuh rohani kita menjadi kurus, lemah, mudah diserang penyakit. Iblis begitu mudah mengintimidasi kita, memberi gangguan buat mental kita, buat jiwa kita, sehingga kehidupan kerohanian kita makin jauh dari Allah, hubungan dengan Allah makin jauh, hubungan dengan Allah makin terganggu, hubungan dengan Allah makin putus hubungan dengan Allah. Kita hidup tidak bergantung lagi dengan Allah. Hati-hati. Jika putus hubungan dengan Allah, tubuh rohani kita sakit, lemah, maka kematian itu tidak hanya kematian saat ini saja, tapi kematian yang kekal itu akan dialami karena tubuh rohani yang mati. Kalau tubuh jasmani mati, kematiannya adalah kematian jasmani. Tapi saat tubuh rohani mati, maka kematiannya adalah kematian yang kekal. Jangan biarkan tubuh rohani kita menjadi sakit, lemah, tapi harus bertumbuh, harus kuat, harus sehat. Dan memang manusia sangat sulit sekali untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Apalagi kemampuan manusia, keinginan daging, egois, dan mementingkan diri sendiri itu masih sering menguasai hidup kita. Oleh sebab itu, Yesus Kristus memberikan Roh Kudus-Nya. Inilah kenapa kita memilih Yesus Kristus, bukan yang lain. Karena Allah tidak jauh di atas, di surga sana, melihat kita dari atas, tidak. Tapi Allah dekat dengan kita. Apa yang ada dalam diri kita, apa yang dekat dengan kita? Roh Kudus-Nya. Karena Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya Roh Kudus ini memimpin kehidupan kita, mengingatkan, menguatkan, menghibur, menolong kita dalam banyak hal rohani. Karena memang itulah fungsi dari Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapa itu Bapa yang sangat baik. Diberi penolong untuk menyertai kita selama-lamanya. Kita tidak hidup sendirian dalam dunia ini. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus terus mengajar kita karena kita murid Kristus. Amin. Kita adalah pengikut Kristus. Kita harus terus diajar. Siapa yang mengajar kita? Roh Kudus yang akan mengajar kita. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, yang diberikan oleh Bapa untuk menolong kita, mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan oleh Yesus Kristus melalui firman kebenaran di dalam Alkitab yang kita baca, dalam setiap renungan yang kita dengar. Roh Kudus akan menguatkan iman kita, membawa kita kepada kekuatan iman, bahkan pengharapan yang terus akan tetap dan semakin teguh. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Tetapi apabila Ia datang, Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Inilah yang membuat jaminan kita akan hidup yang kekal itu tetap ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas setiap orang yang percaya kepadanya. Bahwa kita tidak sendiri, tetapi kita hidup bersama dengan Roh Allah,
saat kita mempercayai, mengizinkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita, berkarya dalam hidup kita, supaya buah-buah roh, yang salah satunya adalah damai sejahtera, itu ada dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita untuk melewati tantangan demi tantangan, ujian demi ujian, bahkan serangan-serangan iblis boleh datang, tetapi kita percaya Roh Kudus akan menolong kita, mengingatkan kita, memberi kita kekuatan, ketekunan akan ujian yang kita hadapi ini, dengan menyatakan pengharapan yang jelas nyata yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kita baca dalam Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi sudah jelas Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mengapa harus Yesus, bukan yang lain. Yang pertama, karena Yesus Kristus itulah satu-satunya jalan menuju ke surga, keselamatan yang kekal, dan bukan yang lain. Lalu yang kedua, Roh Kudus yang diberikan kepada kita, inilah yang akan menyertai kehidupan kita, terus mendampingi kita saat kita menjalani kehidupan dalam dunia ini, supaya kita tetap setia, kita menjadi kuat di dalam Tuhan, kita memiliki pengharapan yang nyata dan kekal. Dan Yesus Kristus yang adalah sumber damai sejahtera, bukan yang lain. Inilah yang menjadi berkat luar biasa buat setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, menjadi murid Kristus, mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sore hari ini. Tetap percaya Yesus, tetap memilih Yesus, bukan yang lain. Tetap percaya menjadi murid Kristus yang sejati, meneladani setiap perintah, bahkan hidup di dalam kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setia kemurahan, bahkan pernyataan yang kau nyatakan di dalam kitab suci, yang kami baca, yang kami dengar sore hari ini, bahwa hanya Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat manusia, satu-satunya Allah yang hidup dan menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan dan tidak ada yang lain. Dan bukan itu saja, kami tetap memilih Yesus karena Engkau sudah memberikan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang selalu menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami. Kami tidak takut menghadapi apapun karena kami tahu kami memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang terus memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu. Kami tidak gelisah, kami tidak takut lagi akan apapun yang kami hadapi, akan apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, karena Roh Kuduslah yang menjadi jaminan yang kekal dalam kehidupan ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap sidang jemaat Tuhan diberkati pada malam hari ini. Setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengar, meyakini, mengimani kebenaran ini akan hidup dalam damai sejahtera Allah. Terima kasih. Berkat rahmat kasih karunia Allah Bapa menyertai kami semua, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.